Oke, shalom teman-teman. Shalom. Kita jumpa lagi walaupun secara virtual. Gue yakin kalian semua baik-baik saja, sehat semua. Yuk, kita mau mulai ibadah. Gue yakin di sini Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Tuhan bisa hadir di tempat kalian, bisa menjabah kalian, asal kalian satu hati, satu tujuan hanya kepada Tuhan saja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan tidak terbatas buat kami Tuhan. Kau baik Tuhan kepada kami Tuhan setiap hari Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami memulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Pakai setiap hati kami, tubuh kami, roh kami Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Jesus, bersama Kau seperti Kau. Jesus, thank you. Kau baik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan setiap kami Tuhan. Setiap hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan sekedar hidup kami juga Tuhan, tapi setiap keluarga kami Tuhan. Setiap lingkungan kami Tuhan. Kota kami Tuhan. Indonesia Tuhan. Dan dunia ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Satu hal Tuhan, yang kami mau nyatakan Tuhan kepadamu Tuhan. Kami berserah Tuhan kepadamu Tuhan. Sang Juru Selamat kami Tuhan. Sang Pencipta kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau dapat melakukan Tuhan segala perkara Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Kau adalah Allah yang sama Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau serahkan Tuhan. Tubuh kami Tuhan, jiwa kami, roh kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
pada Yesus Juru Selamat, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Teman-teman, saya ajak lagi yuk buat masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau sembah Dia pakai hati kita, pakai segenap hati kita untuk menyembah Dia. Dia hadir di setiap rumah kalian. Dia hadir. Dia ada di setiap rumah kalian. Yuk teman-teman, kita sembah Dia dengan hati kita, dengan segenap hati kita. Jesus, thank you Lord. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala
Biarlah itu menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Persembahan yang harum Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan setelah lagi Tuhan kami ingin mendengar Tuhan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami bisa menjadi tanah yang subur. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, anak muda yang dikasihi Tuhan, remaja-remaja di GBI Suryani. Kita berjumpa kembali melalui video online untuk menyampaikan firman Tuhan bagi remaja dan kaum muda di GBI Suryani. Tema yang disampaikan pada hari ini adalah kudus dalam perbuatan. Tentunya ini menarik bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan tentunya ini bukan sesuatu hal yang baru, ya, bukan sesuatu hal yang asing. Kalau kita menyadari keberadaan kita, ya, bahwa kekudusan dalam perbuatan tentunya ini menjadi gaya hidup bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya, bukan hanya remaja, kaum muda, tetapi semua anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kekudusan. Mari kita akan baca firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kaum muda yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, ya, menjadi pertanyaan. Mungkin banyak orang dikatakan, wah, bagaimana kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Bagaimana kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, ya. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita ini adalah pribadi yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Ya, tentunya kalau dengan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan mampu hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Ya, tetapi karena Tuhan telah menguduskan kita, ya, karena Tuhan telah menyucikan kita, sehingga kita mulai menjadi pribadi-pribadi yang telah dikuduskan. Ya, sehingga dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap tindakan kita, tentunya itu senantiasa kita memiliki tindakan yang baik, yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu, ya, kaum muda, anak-anak remaja yang saya kasihi, bahwa firman Tuhan katakan tadi, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, di sini yang menjadi mengapa kita hidup kudus adalah bahwa karena Tuhan yang memerintahkan, ya, kepada umatnya, kepada orang percaya untuk hidup kudus. Kenapa? Karena Allah sendiri kudus adanya. Ya. Nah, ini yang menjadi hal yang kita harus mengerti dalam kehidupan kita, bahwa mengapa kita harus hidup kudus dalam kehidupan kita, dan tentunya itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Ya, karena apa? Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang kita layani adalah Allah yang kudus. Ya. Ini yang harus kita ingat, ini harus kita sadari. Nah, lebih daripada itu, selain daripada itu, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa
dasar-dasar yang lain yang membuat kita ya senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan, sebagaimana apa yang dikatakan juga di dalam Kejadian pasal 1. Ya, nanti bisa baca di sana ya, ayat yang ke-26 sampai 27 yang dikatakan bahwa kita ini diciptakan menurut gambar Allah. Ya. Diciptakan menurut gambar, wujud dan gambar Allah. Nah, ini melekat dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, kita ini adalah wujud dan gambar Allah yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Yang dimana kita membawa sifat atau melekat sifat ilahi, sifat Allah, karakter Allah ya dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, saya kira kalau hal ini kita sadari, ya tentunya dimanapun kita berada, ya dalam keadaan situasi apapun, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya perbuatan-perbuatan yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan, ya di mana kita berada, ya di antara sesama kita, dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang bagaimana mengingatkan kita ini dasarnya, ya dasarnya untuk kita hidup kudus, ya. Buat apa kita katakan kamu harus melakukan ini dan lain sebagainya, tapi kalau kita nggak pernah mengerti tentang identitas kita, keberadaan kita, ya untuk mau hidup kudus dan benar, harus kita tahu dulu keberadaan kita, ya. Dan dengan otomatis maka perbuatan-perbuatan yang baik, benar, kudus itu akan itu menjadi gaya hidup kita setiap hari. Ya, yang pertama tadi apa? Kita ini adalah gambar Allah. Ya, selain tadi bahwa kekudusan itu hendak kita hidup kudus adalah perintah daripada Allah. Tetapi di bidang yang lain di dalam firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah gambar Allah. Ya. Gambar Allah dan wujud Allah. Ya. Dan sifat-sifat ilahi itu, karakter Allah itu melekat dalam kehidupan kita. Memang waktu manusia jatuh di dalam dosa, tentunya hal itu menjadi hilang. Bahkan kemuliaan Allah menjadi hilang. Kenapa? Karena dosa. Tetapi kan kita sekarang sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya, nggak ada alasan bagi kita untuk berdalih untuk tidak mau hidup dalam kekudusan, ya dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perbuatan kita. Ya. Selain itu kalau kita melihat juga, ya nanti bisa membaca lebih rinci, ya karena keterbatasan waktu, ya di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya. Anak-anak Allah. Coba bayangkan. Status kita adalah anak-anak Allah. Tapi kalau perbuatan kita tidak mencerminkan perbuatan anak Allah, coba bayangkan apa yang terjadi. Ya, kita akan dihujat. Ya, kita akan dicemooh. Orang berkata, katanya anak Allah, anak-anak Tuhan, tapi kelakuannya, perbuatannya seperti itu. Ya, jangankanlah tentang anak Allah. Coba aja bayangkan sekarang di dunia ini, seorang anak presiden barangkali, ya, dia tapi perbuatannya tidak mencerminkan status ayahnya sebagai presiden. Bayangkan, kira-kira apa yang terjadi? Ya, atau mungkin yang lebih dekat lagi, ya, kita sebagai umpamanya seorang anak hamba Tuhan, anak pendeta, tapi kehidupannya kehidupan yang tidak ini, ya, atau anak seorang pelayan Tuhan, aktivis di gereja, tapi tidak mencerminkan kehidupan keteladanan yang baik. Kira-kira apa yang terjadi? Orang-orang akan mengatakan sesuatu. Itu kok begitu? Anak hamba Tuhan, anak pendeta dan lain sebagainya.
Nah, demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita, dalam perbuatan kita sebagai orang-orang percaya. Ingat bahwa kita ini adalah wujud dan gambar Allah. Ya. Ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, ini yang harus diingat. Ya. Banyak sekali saya catat dalam Alkitab ya tentang ini. Jadi kalau pemahaman kita dan menyadari keberadaan kita, siapakah kita ini sebenarnya, ya dasarnya di situ. Maka dimanapun kita berada, dalam perbuatan-perbuatan kita pasti perbuatan-perbuatan yang benar, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Ya. Selain itu kalau kita juga memperhatikan di dalam 1 Korintus, coba kita lihat ini ayat ya. 1 Korintus pasal 6. Yang saya maksud 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17 ya. Saya bacakan buat kita semua. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17 firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?" Ya, saya ulangi sekali lagi ini. "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada." Saya ulangi, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17, "Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Ya. Cukup jelas ya. Di sini bagaimana ini yang menjadi dasar bagi kita semua. Ya, bukan hanya perintah Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Ya, dikatakan adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Ya, di dalam ayat 17 tadi katakan Pak, bait Allah itu kudus. Ya. Dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Ini yang memberikan pemahaman bagi kita senantiasa untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita, sikap kita, kelakuan kita atau tindakan-tindakan kita senantiasa tindakan yang kudus. Hidup di dalam kekudusan. Ya. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Ini tantangan bagi kita semua. Ya. Gimana hidup kita selama ini? Yang disebut tubuh kita ini adalah bait Allah. Sudahkah kita menjaga kekudusan itu? Ya. Katakan tadi bahwa kita ini ya adalah bait Allah. Ya. Atau tubuh kita ini adalah bait Allah. Di bagian yang lain katakan bait Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu kaum muda remaja di GBI Suryani, ini dasar-dasarnya. Ya. Tidak ada lagi bertanya, kenapa saya harus hidup kudus? Kenapa saya harus mana mungkin saya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus? Bagaimana saya bisa menjaga kekudusan? Enggak mungkin, pasti mungkin. Ya, nanti akan dijelaskan bagaimana supaya kita ya, saya memberikan dasar-dasarnya dulu. Ya. Selain karena perintah Allah, tadi apa? Gambar Allah, ya, wujud Allah. Ya, bagaimana dikatakan juga tadi bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini adalah anak Allah. Anak-anak Allah. Ya. Bait Allah. Sudahkah tubuh kita ini, hidup kita ini menjadi bait Allah? Selain itu kalau kita juga melihat bahwa bagaimana firman Tuhan katakan, Paulus sendiri katakan. Ya. Kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal 12 ayat kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Kata kudus itu adalah dipisahkan. Ya. Tidak sama dengan dunia. Ya. Kalau perbuatan kita, tindakan kita, kelakuan kita masih sama seperti
orang-orang dunia. Ya, bagaimana kita disebut sebagai gambar dan wujud Allah? Bagaimana kita bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan? Ya, bagaimana kita disebut bahwa kita ini adalah bait Allah? Ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita mau senantiasa ya menjaga kekudusan hidup kita dalam perbuatan-perbuatan kita. Ya. Lebih jauh lagi firman Tuhan katakan bahwa kita juga firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya, dikatakan apa? Barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ya. Yang lama itu telah berlalu, sesungguhnya yang baru itu telah datang. Ya. Kita ini ciptaan yang baru. Ya. Tidak sama dengan dunia ini. Ya, dalam perbuatan kita, dalam sikap kita. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan sekarang hidup kita ada di dalam Kristus. Ya, izinkan Tuhan senantiasa berkarya dalam kehidupan kita. Ya, dalam setiap keadaan, kondisi apapun dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan. Ya, di bagian yang lain firman itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat. Entah itu dalam perkataan atau itu dalam perbuatan. Lakukanlah itu semua apa? Untuk Tuhan. Ya, masa kita mau lakukan untuk Tuhan hal yang gak baik? Kita anak Tuhan. Masa kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gak senonoh? Kita ini adalah wujud dan gambar Allah. Masa kita mau melakukan hal yang gak baik, yang gak benar? Padahal kita yang firman Tuhan perintahkan, kamu harus hidup kudus. Karena apa? Aku kudus atau Allah kudus. Nah, ini yang harus kita ingat selalu dimanapun kita berada. Ya. Entah itu di lingkungan pekerjaan kita, ya, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan pergaulan barangkali. Ya, kita harus menjaga kekudusan dalam perbuatan. Ya, jadi pada kesempatan ini kita diingatkan kembali. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa banyak orang beralasan kita ini kan hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana bisa kita bisa menjaga kekudusan hidup, ya, kekudusan dalam perbuatan, dalam tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan di dalam, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-11, coba kita melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Ini mengingatkan kita kembali satu hal yang sungguh ya memberikan dorongan dan semangat bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Dan kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam roh Allah. Roh Allah kita. Ya. Bagaimana supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Yaitu hanya oleh karena pembenaran dan penyucian daripada Kristus. Ya. Darah Kristus telah menebus kita. Yesus Kristus telah berkorban di atas kayu salib. Inilah yang membuat kita bisa hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Hanya oleh karena darah Kristus. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita selain daripada itu? Di dalam Galatia pasal 5, coba kita perhatikan dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata,
Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa hidup kudus? Ya, setiap hari dalam perbuatan-perbuatan kita, izinkanlah Roh Kudus memimpin dalam kehidupanmu masing-masing. Ya, izinkan Roh Kudus. Selain Tuhan telah menebus kita, tetapi kan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, izinkan Roh Kudus memimpin dalam kehidupanmu. Maka kita akan melihat buah roh itu akan nampak dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita sehari-hari. Nanti bisa baca ayat itu di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, 23 ya, atau saya bacakan ayat tersebut, dikatakan apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, dari hal ini kita melihat, ya, kalau kita dasarnya tadi memberi pengertian kepada kita bahwa siapa kita ini yang sebenarnya. Ya, tadi katakan apa? Kita ini adalah gambar dan wujud Allah. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya. Terus apalagi tadi bahwa setelah itu kita dikatakan bahwa kita ini adalah bait Allah, ya. Tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, ya. Lalu kemudian firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Kita ini adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Hal ini sangat membantu kita, ya. Ayat-ayat ini sangat membantu kita untuk hidup kudus, ya, dalam perbuatan, dalam tindakan-tindakan kita, ya. Tuhan telah menyucikan kita, Tuhan telah membenarkan kita, Tuhan telah menguduskan kita. Izinkanlah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, sehingga buah roh itu nyata dalam kehidupan kita tadi, ya, di Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Ya, akan nampak perbuatan-perbuatan yang baik, yang kudus, ya, sehingga nama Tuhan dipuji di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menolong dan memberkati kita untuk senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan ini hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi hamba berdoa buat anak-anak remaja, kaum muda di Suryani, mereka mendapat pengertian yang baru. Siapa diri mereka yang sesungguhnya. Mereka ini adalah gambar dan wujud Allah. Mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Itulah status mereka. Oh Tuhan, mereka ini adalah, oh Tuhan, bait Allah, bait Roh Kudus. Senantiasa itu melekat dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Dan percaya dalam setiap perbuatan mereka, mereka melakukan sesuatu yang kudus, yang benar di hadapan-Mu. Oh Tuhan, izinkan mereka selalu, oh Tuhan, mengingat bahwa Yesus telah menyucikan, menguduskan mereka. Dan oh Tuhan, mereka selalu mengizinkan Roh Kudus memimpin dalam kehidupan mereka setiap hari, dari hari ke hari, sehingga perbuatan-perbuatan yang kudus, perbuatan-perbuatan yang benar senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Sebagaimana apa yang dikatakan dalam Galatia tadi tentang buah roh. Terima kasih Tuhan, berkati anak remaja, kaum muda di GBI Suryani menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa.
terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.